Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan Miss Evinta dalam pelajaran agama Katolik kelas 8. Materi panggilan murid Yesus. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan doa pembuka. Mari anak-anak kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh cinta, kami bersyukur kepadamu berkat kasih-Mu yang tak terhingga, sehingga Engkau sudi mengumpulkan kami hari ini untuk belajar bersama tentang panggilan menjadi murid-Mu. Bimbinglah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami panggilan untuk menjadi murid-murid-Mu demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita lanjut pelajarannya. Materinya panggilan murid Yesus. Anak-anak tahu tidak? Yesus memanggil murid-muridnya. Ada berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Ya, ada 12 murid Yesus. Anak-anak tahu tidak nama-nama ke-12 murid Yesus? Tahu lagunya? Kita bernyanyi sama-sama ya. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. 12 murid Yesus. Ya, ada 12 murid Tuhan Yesus. Yesus memanggil para murid untuk menjadi partnernya dalam melaksanakan tugas pewartaannya. Yesus mengatakan menjadi partner, menjadi teman dalam melaksanakan tugas pewartaannya. Pewartaannya yang seperti apa? Mewartakan kabar gembira, sukacita, firman Tuhan. Ini adalah pokok pewartaannya. Maka kita juga dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Murid Yesus dipanggil oleh Yesus bukan orang-orang kaya dan mapan loh di dalam kehidupannya. Bukan juga para pejabat atau pengusaha. Melainkan Tuhan Yesus memilih orang-orang biasa seperti nelayan, bahkan pemungut cukai. Ya, kita ingat bagaimana yang pemungut cukai, dia naik ke atas. Siapa namanya? Iya, benar, Zakheus, ya. Yang dianggap sebagai pendosa oleh masyarakat pada waktu itu. Yesus ingin memanggil semua orang untuk menjadi murid-muridnya. Yesus memanggil murid-muridnya tidak berdasarkan latar belakang, oh karena dia orang kaya. Yesus lalu, oh kamu layak nih jadi siswa, jadi murid aku, jadi pengikutku. Nah, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus semuanya dipanggil menjadi muridnya, bahkan orang yang tidak dianggap sekalipun. Yesus angkat derajatnya menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Maka mari kita lihat bahan Alkitabnya dari Injil Matius dan juga dari kitab Kisah Rasul. Bagaimana dengan Injil Matius? Coba anak-anak kita buka dulu kitab suci kita dari Injil Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22. Oke, sudah ketemu semuanya? Dibacakan ya. Ini adalah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan
Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka yang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus. Sedang membereskan jala dalam perahu, Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Matius 4 ini di mana Yesus memanggil murid-muridnya yang langsung datang mengikutinya. Bahkan Dia meninggalkan ayahnya dan juga jalanya. Itulah yang ada di dalam Matius 4. Sekarang kita buka lagi kitab suci kita, Matius 9. Ayat 9 sampai dengan 13. Ini tentang Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti Dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Di dalam Injil Matius ini, kita diajak untuk melihat bahwa Yesus tidak hanya memanggil orang-orang yang sangat kaya. Bahkan orang berdosa sekalipun Tuhan mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Yesus memanggil orang berdosa supaya orang berdosa juga bisa bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Lalu kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Ini sudah familiar nih. Tahu tentang apa? Iya, benar. Ini adalah kisah cara hidup jemaat perdana. Orang Katolik sudah familiar dengan cara hidup jemaat perdana. Ya, karena kita juga sudah mempelajari di kelas 7, ayat ini selalu muncul, ya, bagaimana kisah hidup jemaat orang perdana. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Mereka bertekun dalam pengajaran, rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya
untuk dibagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini adalah bahan kitab suci yang kaitannya dengan panggilan murid Tuhan Yesus. Ya, yang pertama tadi dalam Matius 4 itu bagaimana panggilan Yesus kepada murid yang pertama. Ada disebut tadi siapa? Ya. Lalu ada Matius 9. Ini juga tentang orang berdosa yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Ya, itu namanya Matius. Lalu kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ini adalah kisah jemaat perdana pada saat itu. Yang mana mereka selalu berdoa, berkumpul dan bersekutu, lalu membagikan harta miliknya, membagi-bagikan roti. Ini ya menjadi bahan kitab yang akan kita renungkan. Maka dari bahan Alkitab ini kita akan memperdalam dengan menjawab soal-soal berikut. Coba nanti jawabannya tulis di kolom komentar ya. Yang pertama, berdasarkan Injil Matius 4 ayat 18 sampai 22 dan Matius 9 ayat 9 sampai 13. Seperti apa kekasan proses pemanggilan Yesus kepada murid-muridnya? Lalu yang kedua, berdasarkan Injil Matius 16 ayat 24 sampai 28, apa saja syarat untuk menjadi murid Yesus? Yang ketiga, berdasarkan kisah para rasul 2 ayat 41 sampai 47, bagaimana kekasan dari cara hidup jemaat perdana? Yang keempat, gereja melakukan berbagai karya pelayanan mengikuti apa yang menjadi kekasan cara hidup murid Yesus seperti tampak pada kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47, serta berikanlah contoh kegiatan dalam gereja saat ini yang sesuai dengan cara hidup murid Tuhan Yesus. Ya, anak-anak sekalian boleh tulis jawabannya di kolom komentar ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Bagaimana dalam Injil itu tadi kita melihat proses panggilan Yesus dan murid-muridnya. Yesuslah yang sangat mengambil inisiatif pertama untuk mengawalinya, memulai dialog, memulai panggilan. Lalu para murid menanggapinya secara spontan, tidak ada sedikit pun keraguan dalam menanggapi panggilan Yesus. Buktinya, mereka langsung meninggalkan ayahnya, meninggalkan jalannya, dan mengikuti Tuhan Yesus. Yang ketiga, mereka yang dipanggil oleh Yesus bukanlah orang-orang kaya, bukan ahli agama, melainkan orang-orang yang sangat sederhana, dan juga ada orang yang dianggap berdosa. Lalu apa syarat menjadi murid Yesus? Yang pertama, menyangkal diri. Ya, bagaimana kita untuk menyangkal diri? Nih, kita harus bisa menyangkal diri kita. Lalu yang kedua, memanggul salib. Seberat apa salib yang kita bawa? Ya. Oh, ternyata salib saya, masalah saya sangat banyak. Nah, kita harus bisa memanggul salib kita. Lalu yang ketiga, tentunya kita mengikuti Yesus, ya. Bagaimana perjalanannya, lalu bagaimana mewartakan kabar gembira Tuhan Yesus. Itu dia, ya. Itulah syarat-syarat menjadi murid Tuhan Yesus, ya. Ini tadi dari kisah Rasul itu kekasan dari hidup murid yang pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dalam persekutuan. Mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Tidak ada yang pelit-pelit. Ya. Lalu yang keempat, mereka memecahkan roti di tiap-tiap rumah secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira sambil memuji Tuhan. Ya, ini dia
Maka kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus harus bisa seperti kisah jemaat perdana ini, ya. Lalu bagaimana tergambarkan hidup jemaat perdana ya dilakukan dalam zaman sekarang ini? Renungan bulan kitab suci nasional. Nah, pada bulan ini adalah bulan kitab suci nasional. Anak-anak silakan ikut di dalam lingkungan, di keringnya, kegiatan-kegiatan BKSN di gereja, ya. Apakah itu nanti akan cerdas cermat? Apakah itu akan bertutur kitab suci? Anak-anak silakan ikut acara itu ya. Lalu persekutuan UMK, aksi sosial, ibadat, perayaan Ekaristi di lingkungan, dan tentunya perayaan Ekaristi di gereja masing-masing atau di paroki masing-masing. Gitu ya. Nah, sebagai penutup pelajaran kita hari ini, ya, Miss mengutip dari Matius 9 ayat 13. Mari kita sama-sama membacanya. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Silakan anak-anak sekalian, ini dihafalkan bahwa Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, ya, tidak karena persembahannya yang sangat banyak, bukan karena kekayaannya, melainkan Tuhan Yesus memanggil orang yang biasa-biasa saja. Untuk ini anak-anak sudah paham ya? Oke, ini untuk pelajarannya hari ini. Silakan nanti anak-anak jawab pertanyaan yang ada di slide sebelumnya, ya. Maka untuk itu mari kita menutup kegiatan kita pada sore hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memanggil dan mengutus kami untuk menjadi pewarta kabar keselamatanmu. Bimbinglah dan dampingilah kami selalu, agar kami mampu menghadirkan karya keselamatan yang Kau wartakan di tengah-tengah hidup, keluarga, sekolah, dan masyarakat di sekitar kami. Demi kemuliaan-Mu ya Yesus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, pertemuan kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi. See you. Bye-bye. God bless you.